Tugas kelompok administrasi peradilan agama, yang beranggota, pertama Arif Rahman Zulti, kedua Fahdel Muhammad Nasir, ketiga Muhammad Raihan Rifki Yaza, keempat Muhammad Elfiandi Fahrezi, kelima Rifki Adli, dan yang terakhir Silvina Andini. Tugas ini berjudul pelaksanaan persidangan di pengadilan agama, dan tahap pertama yaitu dengan pengajuan gugatan, surat gugatan permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani penggugat atau pemohon disampaikan ke panitera pengadilan agama setempat yang berwenang memeriksa perkara gugatan. Pengajuan surat gugatan dilakukan di meja 1. Selanjutnya pendaftaran perkara gugatan atau permohonan diajukan oleh calon penggugat atau pemohon kepada petugas pendaftaran di meja 2, setelah mendaftarkan maka penggugat atau pemohon membayar uang biaya perkara melalui bank. Selanjutnya untuk pengambilan surat putusan atau penetapan bisa dilakukan di meja 3, pembilan surat ini dilakukan setelah selesai beracara di pengadilan agama. Dan meja 1, 2 dan 3 tersebut berada di pelayanan terpadu satu pintu yang berada di pengadilan agama. Selanjutnya penetapan majelis hakim, dalam hal ini selambat-lambatnya 7 hari setelah ketua pengadilan agama menerima surat gugatan atau pemohonan dari penggugat atau pemohon melalui panitera, ketua pengadilan menunjuk atau menetapkan majelis untuk memeriksa atau mengadili perkara dalam sebuah penetapan majelis hakim. Hal ini tertuang dalam pasal 121 Hir Junto pasal 94 Undang-Undang Pengadilan Agama. Selanjutnya penujukan panitera sidang dan penetapan hari sidang. Selanjutnya pemanggilan para pihak yang berperkara dan sidang pertama. Pada sidang ini dilakukan pemeriksaan dan pembacaan gugatan. Pada sidang pertama yang telah ditetapkan oleh pengadilan majelis hakim, para pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dipanggil agar hadir dalam persidangan. Selanjutnya mediasi, semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Dan, dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum. Selanjutnya sidang kedua jawaban tergugat. Pada tahap ini tergugat diberi kesempatan untuk membela diri atau mempertahankan haknya terhadap gugatan penggugat. Selanjutnya duplik tergugat. Dalam duplik tergugat, tergugat dapat menolak atau menerima sebagian atau keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam repliknya. Selanjutnya sidang ketiga yaitu tahap pembuktian. Para pihak penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk memperkuat atau mendukung dalil-dalilnya dengan mengajukan alat-alat bukti secara bergantian kepada majelis hakim di dalam persidangan. Alat-alat bukti yang dimaksud, yaitu bukti tertulis atau surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selanjutnya sidang keempat yaitu kesimpulan. Masing-masing pihak penggugat dan tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat akhir secara tertulis atau lisan mengenai hasil pemeriksaan perkara yang disengketakan selama persidangan berlangsung. Selanjutnya musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan pengadilan agama yang berwenang. Musyawarah majelis hakim dilaksanakan secara rahasia. Selanjutnya putusan hakim. Dalam hal ini hakim menyampaikan pendapatnya dalam putusan mengenai perkara yang diperiksa selama persidangan yang disertai alasan dan dasar hukumnya. Putusan hakim hanya sah apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Sebagai penutupan, izinkan kami untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri video kami ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Ku ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu.